Jadi Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia hasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran. Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya ini, anak kecil ini. Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan? Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Ma'iyah. Di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada dia? Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi, menjadi pohon dan berbuah. Mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, Pak D-nya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari, ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak, ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan, tidak masuk. Di Jogja itu, teman-teman Ma'iyah kumpul Jogja itu, bendaharanya anak SMP kelas 1. Yang juga Ma'iyahan kalau. Dan itu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya Ma'iyan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur, nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan jadi tiang dari rumah masa depannya. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya kan pakai luding-luding aja hidup saya itu. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga. Karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya, piye ya, gitu aku pesen sama pikiran, gue yang berjalan ya leh, gitu. Gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir. Keserolman mikir. Saya enggak pernah mikir. Gitu loh. Saya serahkan kepada akal. Dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya, itu kan tabung kaca. Ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya, karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati.
Dan itu lebih matang daripada melalui akal. Karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan. Dia bagian regulator akal itu. Pikiran itu. Itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bipanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali karena begitu banyak hal yang harus kita melei ya, bahasa Indonesia ini. Kita melei. Jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Ma'iyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda. Dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid. Dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah. Karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda. Dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan. Untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang. Itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Tuh. Nah, yang pernah menjelaskan cuman Gus Dur. Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap. Semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, nyenengno banser itu. Nyenengno banser ini aku Ma'iyah niku akeh beratus-ratus tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahan wis kalau. Wis gak apa-apa banser itu kan setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim. Strukturnya. Ya kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian. Selalu pikiran tuh yang ini. Kan saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya. Ya, jelas. Mana negara, mana pemerintah. MK itu di atas presiden atau sejajar presiden atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan? Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa saja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh, digelemek ya enak. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini. Itu kan tidak jelas. Jadi Mas Andri ini punya cara pandang dan metodologis sedemikian rupa dan dengan kelengkapan-kelengkapan yang komprehensif per kuah zaman maupun kuah ruang gitu ya. Dan alangkah indahnya kalau itu ditulis. Berkali-kali saya ngomong sama dia, itu ditulis, dibikin bagan. Karena itu bagian dari ijtihad yang sangat bagus. Karena sebagaimana tadi sahabat kita tadi memaknai Ma'iyah tidak pakai ain tapi juga bisa pakai hamzah, berarti air kehidupan dan seterusnya tadi. Itu sangat bagus tadi. Sekarang dualitas itu sedikit ya. Dualitas itu memang Allah sendiri sejak awal niatnya seperti itu. Tetapi untuk bertauhid. Nah sementara yang Andri sebut tadi kan untuk dibenturkan. Kan Allah sendiri kan sendirian nih. Terus dia menciptakan dualitas dengan menciptakan makhluk.
tujuannya untuk bermesraan supaya menjadi satu kembali. Itu kan satu drama, satu fragmen kecil sebenarnya itu. Nah, jadi sebenarnya sangat jelas. Jadi termasuk kalau ya ini Islam tidak diinformasikan secara komprehensif juga sih masalahnya. Itu yang membuat kita sekarang kaget-kaget. Jadi kalau disebut di surga nanti azwaj itu itu diterjemahkan sebagai bidadari untuk laki-laki. Azwaj itu jodoh. Jadi yang laki-laki dapat jodoh, yang perempuan juga dapat jodoh. Nah jodohnya itu begitu mengalirnya sehingga mungkin sekarang Anda membayangkan, waduh saya kecewa sama istri saya, besok-besok di surga jangan sama dia deh, sama itu aja gitu ya. Nanti di surga Anda akan punya pikiran yang sangat berbeda. Jadi ibarat gini, ada teman saya di Sarawak itu berdakwah dengan cara bertanding terus, apa jagoannya apa di sana. Yang paling puncak itu beradu kepala, ya. Terus dia bertanding, dia menang. Jadi kepalanya memang kepala batu betul dia. Terus dia umumkan, barang siapa ingin bisa terbang datang ke rumah saya. Nah, terus pada datang berguru ke dia untuk belajar terbang. Nah cara belajar terbang ini kita harus pelan-pelan, ini paling 3 tahun lah. Insya Allah bisa terbang. Nah, sekarang pertama dia ajarin alif, ba, ta, sa, jim, ka, ko. Terus an, in, un, ban, bin, bun. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu pokoknya bisa baca Quran. Terus diajari sholat. Itu sebagai syarat untuk bisa terbang. Begitu dia sudah sholat, sudah menjalankan syariat Islam, sudah menjalankan akhlakul karimah, dia sudah berpikiran beda. Tidak ingin terbang lagi. Sehingga memang tidak perlu diajari terbang, itu cuma metode aja. Jadi Allah cuma metode aja. Azwaj itu juga metode aja gitu. Itu yang untuk Andrea. Jadi sangat bagus nih, sangat bagus. Kalau ngomong skala ya skala dunia sebenarnya yang kita lakukan ini pembaruan pemikiran dan refreshing sunnatullah. Karena ini semua air mutanajis ini. Air mutanajis yang kita alami di peradaban kita ini. Minimum air musammas lah. Air yang suci tapi dipanasin terus-terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu kan gitu. Nah, minimum itu. Rakyat nggak ada masalah, nggak dosa. Cuman dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu. Itu kalau pakai teori air wudhu ya. Ma'iyah ini mencoba membangun sedikit demi sedikit air mutlak. Air tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Nah kata suci ini juga Anda harus bebas. Karena suci selama ini diartikan sebagai puritan, sebagai orang yang tidak mau bergaul, orang yang dididik gini-gini, kafir itu sesat gitu. Suci itu maksudnya Anda menjadi diri Anda beneran sebagaimana yang Allah ciptakan itu. Itu yang namanya suci. Suci itu seperti listrik ini suci. Karena dia taat, maka dia menyala. Taat sama sunatullah, maka dia menyala. Gitu kan. Jadi ada dualitas positif negatif, dikelola, dikasih bolam menjadi cahaya. Kan itu. Tuh. Karena hidup ini tidak tergantung Qurannya, tapi tergantung manusianya, ngerti nggak? Wong sudah ada Quran aja, hidup masih kayak begini kok. Karena manusianya kadang-kadang tidak pakai konsep juga bisa kok. Wong tafakuhnya bil qulub kok tadi. Jadi dengan hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus itu nanti akan dengan sendirinya akal akan bekerja untuk mentauhidkan ekonomi itu otomatis. Jadi nomor satu tetap manusianya, aksani takwimnya. Teman-teman sekalian, saya mendoakan meskipun saya sudah meyakini bahwa Allah akan merubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Anda bertahan selama sebulan untuk bergembira. Dan kalau ada gempa Anda bergembira ria. Karena rumahnya tidak tembok. Ya oke, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta Ustaz Nur Samad, kita berdiri semua untuk diakhiri dengan doa. Malam ini
Di majelis sinau bareng ini, Mbah Nun mengajak kita menelusuri satu pertanyaan mendasar. Mengapa kita sering merasa hidup kita tidak utuh? Mengapa setiap langkah terasa setengah-setengah? Tidak ada kesungguhan, bahkan dalam hal-hal yang kita cintai. Malam ini, kita tidak sedang mencari jawaban praktis, tapi kita sedang dibimbing untuk menemukan kembali landasan dan kesungguhan itu sendiri. Mbah Nun selalu mengingatkan, totalitas itu bukan sekadar soal kerja keras, kerja rodi banting tulang, tapi totalitas itu soal hati. Totalitas adalah ketika kita menempatkan Allah di setiap detail pekerjaan, di setiap tetes keringat, dan di setiap niat yang kita tanamkan. Kita seringkali terperangkap dalam tata krama dunia, sibuk mencari pengakuan, pujian, atau hasil yang instan. Padahal, yang seharusnya kita cari adalah hakikat dari apa yang kita lakukan. Peneguhan hati, dalam bahasa Mbah Nun, adalah kemampuan untuk menghamba sepenuhnya. Artinya, kita tidak lagi mengukur hasil dari seberapa banyak tepuk tangan yang kita dapat, melainkan dari seberapa dalam kedamaian yang kita rasakan di hati kita. Itu adalah keberanian untuk bersungguh, tenanan, bahkan ketika tidak ada satupun mata yang menyaksikan. Sebab, satu-satunya saksi yang paling penting adalah Dia yang Maha Menyaksikan. Maka, biarkan malam ini menjadi momen kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang penuh dengan kesungguhan dan totalitas hati. Kita diajak untuk tidak lagi menjadi manusia yang setengah-setengah, melainkan menjadi manusia yang utuh. Marilah kita bawa pulang pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah sungguh-sungguh? Apakah hati kita sudah kokoh dalam menghamba? Pertanyaan demi pertanyaan ini adalah bekal buat kita. Terima kasih Mbah Nun. Terima kasih dulur-dulur sekalian. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi hamba Allah yang bersungguh-sungguh. Dan sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya. Yo apa nek tak tawani ngene rek. Apa ae sing kok lakoni, sing kok alami iku. Ayo dikonsep itu sebagai rahmat. Kon jaya yo rahmat, kon tiba yo rahmat, kon seneng atimu yo rahmat, kon sedih atimu yo rahmat. Ya toh, kon waras rahmat, loro yo rahmat. Jajal nganggo teori iku. Karena ya apa kon ngarani iki duduk rahmat? Wong gurung mari bal-balane kok.